Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam pelajaran matematika kali ini. Ya, selamat belajar. Ya, sebelumnya pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab aritmatika sosial. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk pada materi baru, yaitu garis dan sudut. Tentunya garis dan sudut ini sudah kalian pelajari di waktu SD ya, sehingga insya Allah nanti akan mudah mempelajari kali ini. Nah, perhatian, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian ya, karena selama video berlangsung catat bagian-bagian yang pentingnya dan nanti akan ada kuis di dalamnya. Nah, jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat memahami hubungan antar titik dan garis. Kemudian diharapkan kalian akan memahami kedudukan dua garis dengan tepat. Nah, apa sih sebenarnya garis itu? Apa itu garis ya? Di SD sudah pernah ya mempelajari ini. Garis adalah kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal, artinya dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Nah, selanjutnya, hubungan antara titik dan garis. Nah, di situ ada dua gambar ya, ada dua garis. Ada dua garis, yang A itu titik A pada garis M, ada garis M, kemudian titik A berada di garisnya. Kemudian ini ya, yang kedua yang B, titik B ini ya, titik B berada di luar garis M. Kalau yang tadi yang A itu titik A-nya berada di garis M. Nah, ini yang B berada di garis N. Nah, jelas ya. Titik pada garis M, kemudian titik B di luar garis N. Nah, selanjutnya di sini perhatikan apa yang membedakan garis A dengan garis B ya. Nah, jawaban kalian pasti garis A itu tidak ada tanda panahnya Ustazah. Kemudian yang B di keduanya ada garis atau di ujungnya ada tanda panahnya. Ya, betul sekali ya jawabannya ya. Nah, di situ yang membedakan ada tanda panahnya dan tidak. Nah, dalam bahasa matematika yang A itu disebut ruas garis PQ. Ruas garis PQ atau bisa ditulis dengan PQ. Nah, di atasnya dikasih tanda atau seperti pada garis A ini ya. Nah, bisa dilihat di situ. Kemudian jika yang B, kedua ujung PQ diperpanjang tanpa batas, maka cukup ditambahkan panah. Nah, PQ di ujung PQ itu diperpanjang, maka akan diperpanjang sehingga bisa langsung ditambahkan dengan tanda panah saja seperti gambar yang B, dan barulah kita peroleh yang namanya garis PQ. Ditulis PQ atasnya sesuai dengan garisnya, berarti dikasih tanda panah. Jadi tahu ya
Yang A itu tadi ruas garis, kemudian yang B itu namanya adalah garis. Nah, selanjutnya kedudukan dua garis. Nah, jadi jika ada dua garis, maka apa saja sih yang akan bisa dibentuk? Nah, yang pertama, garis itu bisa saja sejajar. Nah, kemudian garis itu bisa saja berpotongan, kemudian bisa saja berhimpit, dan bisa saja bersilangan. Nah, maksudnya sejajar itu apa, Ustazah? Nah, garis sejajar itu bisa kalian lihat di sini ya. Nah, gambarnya di situ bisa dilihat garis N sejajar dengan garis M, atau bisa dapat ditulis yaitu garis M sejajar dengan garis N. Nah, dua garis sejajar. Nah, ditulis garis M sejajar dengan garis N. Nah, dua garis sejajar itu bagaimana? Bisa dikatakan dua garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah rel kereta api. Nah, dia selalu sejajar meskipun dia diperpanjang sampai kemanapun dia selalu sejajar. Nah, selanjutnya adalah dua garis berpotongan. Nah, di sini bisa kalian lihat dua garis berpotongan. Ada garis N, kemudian garis M. Nah, dia berpotongan di titik O, ya, berpotongan di titik O. Nah, dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Misal contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah gunting. Nah, gunting itu jika kalian renggangkan maka di situ akan membentuk dua garis yang saling berpotongan, ya. Selanjutnya adalah dua garis berimpit. Nah, di situ berimpit ada di situ ada garis AC, kemudian ada garis BD. Nah, dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Misal contohnya dalam kehidupan sehari-hari, nah kalian kan punya buku di situ ya. Nah, buku di dalamnya ada kertas. Nah, misal dua kertas itu kalian jadikan satu. Maka jika dilihat dari depan ya, itu kan hanya terlihat hanya satu garis. Padahal jika kalian buka itu ada dua garis. Nah, di situ maka dikatakan dua garis saling berhimpit. Nah, selanjutnya adalah dua garis persilangan. Dua garis persilangan, misal apa sih dua garis persilangan itu? Nah, dua garis dikatakan persilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, misal contohnya, dia kan tidak terletak pada satu bidang ya. Nah, berarti kita lihat ada bidang datarnya di sini ada berapa? A, B, E, F, B, C, F, G, A, D, E, H, kemudian C, D, H, G, E, F, G, H, A, B, C, D. Nah, garis yang persilangan itu yang mana? Nah, kita lihat garis AB di sini. Nah, garis AB itu bersilangan dengan garis FG.
G, menyilang. Jadi kalau kita lakukan perpanjang garis FG, nah dia tidak akan pernah bertemu dengan garis AB, tetapi dia selalu menyilang gitu ya. AB dengan garis FG, dan dia juga tidak berada dalam satu bidang. Yang pertama, garis AB itu berada di bidang AB EF, kemudian FG berada di bidang BC FG. Kemudian yang mana lagi Ustazah? Nah, dilihat lagi BC. Nah, BC bersilangan dengan garis EF. Karena apa? Dia jika diperpanjang tidak akan pernah ketemu. BC EF. Nah, itu ya. Kemudian dia juga berada di beda bidang. Nah, jelas ya. Nah, semoga penjelasan dari Ustazah ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang, Ustazah mohon maaf. Nah, Ustazah akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.